Melanjutkan pembahasan yang tadi malam dalam ilmu sorof, setelah kemarin kita mempelajari mengenai fi'il sulasi, sulasi mujarrad, rubai mujarrad, dan rubai mazid, murubai mulhaq. Sekarang pembahasannya mengenai fi'il sulasi mazid. Kalau sulasi mujarrad itu adalah fi'il kalimat yang terdiri dari tiga huruf tanpa adanya tambahan. Sedangkan sulasi mazid itu adalah fiil yang terdiri dari tiga huruf yang kemudian terdapat tambahan di dalamnya. Kalau tambahannya itu satu, maka disebut fiil rubai. Kalau dua, maka fiil humasi. Kalau tiga, maka menjadi sudasi. Zaidun thulathi arba'un ma asrin wahya li aksa min thalathin tajzri. Awaluha rubai mithlu akroma wa fa'ala ka khosoma. Fi'il sulasi mazid, fi'il yang terdiri dari tiga huruf, lalu menerima huruf tambahan, itu babnya ada 14 dan terbagi menjadi tiga. Ada 14 wazan yang terbagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama tambahan satu huruf, yaitu yang pertama adalah fi'il sulasi mazid rubai. Sulasi mazid, rubai, fiil yang terdiri dari tiga huruf asal, lalu ditambah satu huruf. Dalam bab ini terdapat tiga bab. Dalam bagian ini ada tiga bagian. Yang pertama, af'ala yuf'ilu, kemudian fa'ala yufa'ilu, dan yang terakhir adalah fa'ala yufa'ilu. Jadi wazan-wazan ini merupakan contoh dari wazan fi'il sulasi mazid yang rubai karena tambahannya ada satu. Af'ala yuf'ilu. Untuk wazan af'ala yuf'ilu, ini tambahan yang digunakan adalah tambahan hamzah. Yang awalnya fa'ala kemudian ditambah hamzah, maka menjadi af'ala yuf'ilu. Penambahan ini, penambahan huruf, entah itu hamzah, tanwin, atau diikutkan wazan yang lain, itu tidak semata-mata ditambahkan begitu saja, melainkan ada beberapa faedah. Ini keterangan singkat saja, karena memang nanti di akhir, kalau nggak keliru itu di bulan kedua kayaknya, itu akan dijelaskan faedah-faedah dari masing-masing wazan. Cuma kalau teman-teman itu ingin mengenal terlebih dahulu bisa dibuka di Amsilati Tasrif. Hanya saja memang bahasa Arab. Yungkalu asulati wasnu af'ala, ada beberapa faidah wazan itu dipindah ke bina af'ala. Yang pertama ada ta'diyah. Ta'diyah itu artinya memuta'addikan. Karuma yang awalnya mulia, ketika diikutkan wazan akroma menjadi memuliakan. Maksudnya di sini, kalau karuma itu lazim, tidak butuh pada maf'ul. Karuma Zaidun, Zaid mulia, ini tidak butuh pada maf'ul, namanya lazim. Ketika diikutkan wazan af'ala, maka menjadi akroma, yang berarti memuliakan. Akroma Zaidun, Zaid memuliakan. Lah, ini butuh pada maf'ul. Siapa yang Zaid muliakan? Zaid memuliakan Umar, misal. Itu salah satu faedahnya, ada lit ta'diyah. Kemudian ada contoh lidukhul fi say, memasuki sesuatu, misal amsa, sudah masuk waktu sore. Ada yang ketiga wali qasdil makan, bertujuan untuk menjelaskan tempat. Ajahaza Zaidun. A'roko ini artinya memasuki Hijaz, A'roko ini memasuki Irak. Ai qasadal Hijaz wal Irak.
Atau ada faidah wujudi mastukufil minan fa'il. Wujudi mastukko minhul fi'lu fil fa'il. Dan ini ada beberapa faidah lain. Soyroroh ta'rif. Ini faidah-faidah ketika wazan sulasi diikutkan wazan af'ala. Untuk contoh tasrifannya ini. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dhaka muf'alun af'ilat tuf'il muf'alun. Jadi ketika teman-teman itu sudah menghafal wazan-wazan ini, maka nanti ketika menemukan lafaz yang memiliki kesamaan jumlah huruf dengan wazan ini, harokatnya bisa disamakan. Hmm, Nih saya kasih contoh gambarannya. Misal di sini ada tulisan alif, kaf, ro, alif, mim. Kira-kira ini mau dibaca apa? Coba mungkin ada yang mau jawab. Kira-kira ini bacaannya gimana? Ikroman. Ikroman. Dari mana kita mengetahui ini ikroman? Tentu saja karena kita itu sudah tahu ini wazan af'ala filu if'alan. Oh, di sini ada hamzah. Setelah itu harokat depannya ini yang dibaca apa? Oh, ini lebih cocok kita baca ikro. Sementara yang akhir, sebagaimana saya katakan di awal, apa ikromun, ikroman, apa ikromin, itu nanti tergantung kedudukannya ilmu nahwunya. Ilmu sorofnya, ini penentuannya. Akroma yukrimu ikroman. Amada yumidu imdadan. Jadi memang gunanya belajar sorof dan hafal dari wazan-wazan dan tasrifan itu untuk menumbuhkan apa zauk apa istilahnya menumbuhkan insting kita dalam menerka-nerka bacaan dari suatu lafaz. Misal ada lafaz, ini ada dua contoh lafaz, alif, kaf, ba, ro, yang kemudian setelahnya hanya dibedakan dengan alif. Ini beda cara bacanya dan juga beda bentuknya. Untuk yang pertama ini akbaro bisa berlaku isim berupa fiil, misal akbaro yuk biru, kemudian ini ikbaron. Akbaro yukbiru ikbaron. Karena dari jumlah hurufnya ini bisa kita terka untuk harokatnya. Satu, dua. Nih, untuk wazan af'ala. Kemudian wazan sulasri rubai berikutnya fa'ala. Fa'ala ini tambahannya ada alif. Kalau yang barusan tambahan hamzah, yang ini tambahan alif. Untuk faedahnya sendiri, ketika wazan itu dipindah ke wazan fa'ala, ini ada limusyarakah bainasnain. Musyarakah bainasnain itu artinya bahwa pekerjaan itu dilakukan oleh dua orang. Ketika saya mengatakan doroba Zaidun, Zaid memukul Amr, doroba Zaidun Amron, Zaid memukul Amr berarti yang memukul cuma Zaid. Tapi kalau kita ganti wazannya menjadi doroba, doroba Zaidun Amron, maka nanti artinya musyarakah bainasnaini yang berarti Zaid dan Amr saling memukul itu musyarakah bainasnaini. Contohnya ini doroba Zaidun Amran atau makna fa'ala litakfir maksudnya memperbanyak doa Allah maksud artinya Allah memperbanyak atau bermakna af'ala takdil takdim
memuliakan. Ada juga mujarrad. Hmm, ada juga mujarrad terakhir ini wazan mujarrad. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan wa huwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Nah, sebagaimana yang sering saya ucapkan, tujuannya itu agar kita melatih. Kalau misal lafadznya ini seperti ini, kira-kira kalau lafadznya seperti ini bisa dibaca berapa ini? Ini bisa jadi gimana bacanya? Doribun. Bisa juga doribun isim fa'il. Tapi kalau ini dibaca doribun, berarti bukan dari yang wazan doroba ya, tapi doroba Isim fa'il. dari sulasinya. Atau ini kita bisa baca doroba. Kita jadikan fa'il, fi'il madi, doroba. Contoh qatala, yuqatilu, qatala Zaidun wa Amrun. Oh, berarti artinya Zaid dan Amr saling membunuh. Wa qitalan, wa qitalan. Ini apa bacanya? Gimana cara bacanya kira-kira? Ini kira-kira Karoman. gimana? Karoman. Karo Kiroman. iroman. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan. Jumlah hurufnya sesuai dengan ini, sama-sama 4. Kemudian di antara huruf ke antara ain dan lam fi'il ada alif. Fi'alan. Kiroman. Nah, itu gunanya ketika kita sudah baca. Kira-kira ini berasal dari fi'il madi karoma yukarimu mukaromatan wa kiroman. Seperti itu cara prakteknya ya. Praktek penggunaan ilmu sorof dalam membaca kitab. Lalu yang kemudian ada wazan fa'ala yufa'ilu. Ini tambahannya tasdid. Fa'ala yufa'ilu ini tambahan tasdid. Faidahnya ada ta'diyah memuta'addikan. Ada juga dalalah alat takdir menunjukkan banyak. Qatta'a Zaidun al-habla. Zaid memotong banyak tali. Nisbatil maf'ul ila aslil fi'li. Nisbatu ilal kufri. Salbi aslil fi'li. Contohnya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Taf'ilatan taf'alan. Wa huwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun. Fa'illa tufa'il. Fa'alun mufa'alun. Itulah contoh dari tiga bentuk dari fiil-fiil yang rubai. Misal ini kira-kira ini bacanya seperti apa? Ini asal katanya sama-sama doroba, cuma diikutkan wazan-wazan. Sama-sama doroba, cuma beda fiil madinya. Ini bentuk masdarnya. Kalau kita sudah hafal ketiga bentuk ini, af'ala, fa'ala, fa'ala, tentu kita akan sangat mudah untuk menentukan cara bacanya. Adroba yudribu idrob. Oh, berarti kalau kayak gini bacanya idrobun.
Kalau lafadznya seperti ini, ro, alifnya di bawah, di tengah, berarti dirobun. Kalau ada iya di tengah, berarti tadribun. Fa'ala yufailu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan. Nah, itu gunanya kita mempelajari wazan. Jadi ketika kita itu sudah hafal, jadi mudah untuk menentukannya. Ini teman-teman nanti bisa dihafal juga. Cukup hafalkan di awal. Lebih-lebih kalau bisa hafal sampai satu bab itu lebih baik. Cuma yang penting teman-teman itu paham dan hafal untuk yang bagian awal. Jadi bisa dikiaskan kepada yang lain. Kemudian waksus humasiyan bidil auzani fabatuha kasara wa thani ifta'ala if'alla kada tafa'ala nahu ta'allama wa zid tafa'ala. Ada 4, 2, 3, 4, 5 yang memiliki tambahan dua huruf dan menjadikannya khumasi, yakni 5 huruf. Ada wazan infa'ala, tambahan alif dan nun. Infa'ala, tambahan alif nun. Kemudian ada ifta'ala, tambahan alif dan ta. Kemudian ada if'ala, tambahan alif dan tasdid. Ini tambahannya alif dan tasdid. Ada tafa'ala, tambahan ta dan tasdid. Yang terakhir tafa'ala, tambahannya ta dan alif. If ala infa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa dhaka munfa'alun infa'illatan fa'il munfa'alun munfa'alun. Untuk faidahnya ada mutawa'ah, kasar tu zujaja fankasara. Mutawa'ah sendiri itu artinya adalah eh, akibat. Jadi ketika kita mengatakan fakasar tu zujaj, saya memecahkan kaca fangkasaro, maka pecahlah kaca itu. Itu namanya mutawa'ah, yang merupakan hasil perbuatan dari fiil sulasi. Ingkasaro yang kasiru, ingkisaron. Wa mungkasaron fahuwa mungkasirun. Wa dhaka mungkasarun ingkasir latang kasir. Mungkasarun mungkasarun man makan. Ini untuk yang infa'ala. Jadi ini perbedaan antara fi'il madinya ingka antar ini kan ada ini cuma terdapat perbedaan di alif. Cuma ini sangat berbeda ya. Kalau yang di sini bacanya inkasaro menjadi fi'il madi, sementara yang ini fi'il isim asdar ingkasaro ingkisarun. Yang ini fi'il madi, yang ini masdar. Cara bacanya cuma beda di sini ingki, ini ingka. Jadi misal nanti ada lafaz kalau di Fathul Qorib istif'al ini berarti ini bacanya istif'alun, isti'malun karena ada alifnya maka fa-nya di sini baca kasroh.
Ingkasaro yang kasiru ingkisaron wa mungkasirun. Untuk membedakan antara sim fa'il dan maf'ul dan juga ini zaman makan ini kan beda cuma harokatnya ya. Kalau secara hurufnya sama semua, cuma harokatnya beda. Ini nanti bisa dilihat di artinya. Kalau bermakna orang yang berarti mungkasir. Kalau orang yang di mungkasar. Kalau tempat atau waktu juga mungkasarun. Ini nanti kembali ke maknanya. Kemudian wazan berikutnya ada wazan ifta'ala. Ifta'ala itu memiliki beberapa faidah. Mutawa'ah, sebagaimana barusan ada mutawa'ah ittikhad. Ittikhad itu membuat, artinya membuat. Berarti ketika ikhtabaza Zaidun, Zaid membuat roti. Jadi lafat yang awalnya itu, misal roti, roti itu kan nggak ada kata kerjanya ya. Roti itu nggak memiliki kata kerja, cuma ada kata bendanya, khubzan. Ketika dijadikan wazan ifta'ala, ikhtabaza, maka itu seolah-olah berarti membuat roti. Tapi apakah kita bisa buat wazan sendiri, misal, oh misal ada rumah baitun, apakah kita bisa mengikutkan wazan ifta'ala, ibet, ibetaya, misal, jadi membuat rumah, itu nggak bisa, tetap patokannya kembali ke kamus. Apakah ada wazan itu di kamus? Kalau ada, berarti faedahnya bisa dicocokkan. Jadi dalam masalah wazan perwazanan ini, kita nggak ada apa? Nggak ada wewenang untuk membuat fiil sendiri. Maka cara satu-satunya adalah merujuk ke kamus bahasa Arab. Bukan mentang-mentang karena oh khubzan artinya roti. Ketika diartikan ifta'ala membuat roti. Terus kita cari benda lain. Misal kitabun, kitab. Kemudian kita ganti jadi wazan iktataba, membuat kitab. Itu nggak bisa. Perlu merujuk pada kamus. Kemudian ada ziyadah mubalaghah bil makna iktasaba Zaidun, ada bimakna fa'ala ijtadaba, tafa'ala ikhtasama, ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Kemudian yang sulasi yang khumasi berikutnya ada wazan tafa'ala, tafa'ala. Tafa'ala ini tambahannya ada di ta dan di hamzah. Ada tambahan ta dan hamzah dan memiliki beberapa faidah. Ada mutawa'ah, yang kedua ada takalluf, ittikhadul fa'il, dalala ala mujanabah, sayrurah, tafa'ala yatafa'alu. Yang berikutnya ada wazan tafa'ala, musyarakah baina snaini fa'aktsara. Kalau tadi wazan fa'ala itu musyarakah baina snaini, cuma dua orang. Misal daraba Zaidun wa Amrun, berarti yang saling memukul Zaid dan Amr. Kalau misal yang bertengkar itu banyak orang, maka ikutkan wazan tafa'ala. Tadaraba Zaidun wa Amrun wa Bakrun. Berarti tiga orang itu saling memukul. Itu musyarakah baina snaini wa aktsara. Atau ada contoh lain itu idharu ma laysa fil waqi'.
Atau kalau kita terjemahkan bebas, itu artinya faidahnya berbohong. Tamarodo. Marodo itu, marido itu kan sakit. Ketika diikutkan wazan tamarodo, maka artinya pura-pura sakit. Tabara'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan. Fahuwa mutafa'ilun. Wadaka mutafa'alun tafa'ala tatafa'al. Ini bisa dihafalkan semua. Jadi ketika teman-teman belajar kitab, itu nanti akan memudahkan. Kemudian ada if alla yaf'alu. Wazan if alla ini jarang ditemukan. Kebanyakan itu ada di warna-warna. Lidalala dukhuli fi sifat. Ini faedahnya masuk ke dalam sifat. Walil mubalaghah. Ini contoh-contoh yang ada di tasrif itu kebanyakan sifat. Ihmarro menjadi merah, ihswadda menjadi hitam, ibiyaddo menjadi putih, isfarro menjadi kuning, ihdorro menjadi hijau, isfarro, ihmarro sama langit menjadi merah. Ini namanya faedahnya dalalah alat dukul fi sifat, menunjukkan mulai masuk ke sifat tertentu. Ini yang wazan if Allah. Thumas sudasi ini udah selesai yang sudasi. Kalau kita di yang kemudian ada yang sudasi. Sudasi ini berarti ada 3 huruf tambahannya hingga menjadi 6 huruf. Istaf'ala, if awala, if awala, if anla, if anlala, if alla. Dari keenam wazan ini yang sering bakal kita jumpai itu wazan istaf'ala ini yang sering kita nanti akan dijumpai kalau di kitab. Untuk wazan-wazan ke bawah ini jarang ditemukan. Istaf'ala ini tambahannya 3. Alif, sin, dan ta. Kemudian if au ala. Tambahannya ada alif, waw, dan ain. If awala alif, waw, dan tasdid. Alif, nun, dan alif di belakang. Tambahnya, kalau ini alif, nun, dan lam. Alif, alif, dan tasdid. Ini wazan yang akan sering dijumpai kalau wazan istafala. Istafala itu bisa nanti berfaedah thalabul fi'li. Meminta sesuatu. Ghafaro itu memaafkan. Tapi ketika udah ikut wazan istaghfaro, maka artinya meminta untuk dimaafkan. Astaghfirullah. Talabu minhu al-maghfirah. Atau faedah berikutnya ada wijdan, menemukan, menjadi. Wijdan wala sifat. Ista'tamtul amro. Wastahsantuhu. Ista'tamtu maksudnya saya melihat barang itu menjadi besar. Tahawul. Tahawul itu berubah dari satu persifat menjadi sifat yang lain. Istajarotin. Lumpur itu menjadi batu bata. Hajar itu kan batu. Ketika dikonversi istahjaro berarti menjadi arti menjadi batu bata. Takalluf itu artinya memaksa. Takallafa misal istajro'a. Memaksa untuk berani. Memberanikan diri. Itu takalluf. Limakna fa'alal mujarad istaqarra menjadi mujarad.
ada yang mutawa'ah. Istakhraja yastakhriju istikhrajan wa mustakhrajan fahuwa mustakhrijun. Istamadda yastamiddu istimdadan. Ini untuk yang sulasi mazid sudasi. Jadi kalau yang sulasi mazid itu terbagi menjadi tiga. Ada yang rubai, khumasi, dan sudasi. Yang rubai itu ada wazan af'ala, fa'ala, dan fa'ala. Kemudian yang khumasi ada wazan infa'ala, ifta'ala, tafa'ala, dan if'alla. Kemudian yang sudasi itu ada istaf'ala, if'awala, dan enam tadi itu if'awala, if'anla, if'anlala, if'alla. Itu yang sulasi mazid. Kemudian yang rubai mazid, fi'il rubai mazid terdiri dari empat huruf asal lalu mendapatkan tambahan. Itu cuma ada dua, yaitu tafa'lala, wazan tafa'lala, dan wazan if'alla. Ada pertanyaan? Ini materinya selesai malam ini. Ada pertanyaan? Memang untuk pelajaran sorof di awal itu lebih ke pemahaman mengenai bentuk-bentuk wazan. Bagaimana pengenalan, lebih ke pengenalan. Untuk praktek tambahannya, pengembangannya itu adalah teman-teman bisa menghafalkannya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan malam hari ini. Nanti kalau misal teman-teman ada yang mau ditanyakan, nggak usah sungkan-sungkan untuk bertanya langsung di grup. Jadi biar nggak ada yang bingung. Jadi gunanya grup itu nanti kalau teman-teman ada yang tidak paham bisa langsung ditanyakan. Baik pembahasan di malam hari ini atau pembahasan sebelumnya. Ataupun ada teman-teman yang sudah pernah belajar ingin menanyakan hal yang lain itu juga diperkenankan. Kalau begitu, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.